Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua pemirsa Bangka Pos. Jumpa lagi dengan saya Edi Yusmanto di Caleg Bicara. Hari ini tentu Caleg Bicara akan menghadirkan memang calon legislatif, calon pemimpin di legislatif nanti tentunya di Bangka Belitung yang akan memimpin Bangka Belitung ini, memberikan pencerahan untuk Anda semua. Siapa dia? Saya sedang bersama dengan Ketua DPD Partai Hanura Bangka Belitung, Bang Samuel Ten. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Salam Sehat. kita. Salam. Iya, masih salamnya masih salam tonjok-tonjokan gitu. Iya. Baik, setelah sekian Salam lama, gaul. pemirsa Bangka Pos, akhirnya Bang Samuel ini berkesempatan. Walaupun dulu beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah pernah kesini Bang ya? Pernah. Satu kali ya? Betul. Baik, dan ini terima kasih Bang waktunya. Kita bisa ketemu lagi, ngobrol, tapi kali ini kita empat mata Bang. Sama-sama, Bang. Jadi hari ini banyak hal yang harus saya gali dari Bang Samuel nih. Baik. Oke. Siap memberikan informasi. Mantap, ini Iya. dia pemirsa. Tapi Bang, boleh dong di awal-awal sapa dulu Bang pemirsa Bangka Pos yang lagi nonton kita hari ini Bang, silakan Bang. Iya. Halo pemirsa Bangka Pos. Saya Samuel Ten. Saya calon legislatif untuk DPRD Provinsi Hanura Bangka Barat. Halo Bang Kabar. Jadi beliau ini adalah caleg DPRD Provinsi nomor urut 1 Bang ya? Betul, Dapil nomor satu. Bangka Barat. Dapil Bangka Barat. Provinsi. Jangan lupa ya, 14 Februari 2024. Iya, Gitu Bang. Tenang Bang, saya lurusin Bang. Bang, kalau kita bicara sosok awal, kita mau mulai ceritanya dari awal nih ceritanya. Siapa sih sebenarnya Bang Samuel Ten ini? Dari kecil dulu. Ya, saya anak dari bapak dan ibu saya ya. Ya, betul. Pasti Ya, itu kan. Orang tua saya ya pengusaha itu Pak. Ya dari awalnya toko emas ya. Mm. Kalau di Mentok itu toko emas Sahabat Baru. Saban baru. Sahabat Baru. Sahabat baru. Ya kebanyakan sih udah kenal lah. Kalau di Bangka Barat tuh toko emas Sahabat Baru rata-rata udah kenal sama toko emas orang tua saya ya. Berarti Bang Samuel ini anak nomor Nomor 1 dari dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Oh, ada 3 adik berarti ya. Iya, adik-adik. Dan Bang Samuel ini memang produk asli Mentok. Ya, produk asli Mentok Pak. Lahir di Mentok, besar di Mentok. Dan sampai sekarang masih berkontribusi untuk Mentok. Berkontribusi dan setelah kuliah saya balik ke Bangka Barat. Saya yang pertama kali balik ke Bangka Barat Pak. Daripada seluruh rekan-rekan yang sudah merantau waktu kuliah. Jadi saya pertama kali balik ke Bangka Barat dan mendirikan distributor Unilever tahun 2004. Iya. Langsung tunggu. Jadi itu usaha PT pertama lah untuk di Bangka Barat Pak. Baik, berarti jangan langsung loncat ke selesai kuliah. SD-nya berarti di Bangka Barat. SD, SMP Bangka Barat. SMA, SMA saya di Jakarta. oh udah langsung ke Jakarta. Ya. Kuliah saya di Malaysia. Di Malaysia di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Petaling Jaya. Udah jalannya udah keseberang. Jadi dia. setelah kuliah saya balik ke Bangka. Dan di Bangka, di Mentok ini khususnya di Mentok ada penawaran untuk usaha, ya saya jalankan usaha untuk distributor Unilever. Kemarin kenapa kok langsung ke Malaysia? Emang di Indonesia nggak ada kuliah yang cocok? Bukan itu, kita menggali pengetahuan lebih dalam dari negara lain gitu. Dan itu saya merasakan manfaatnya bagus. Dengan begitu kan wawasannya luas. Jadi untuk waktu saya terjun di politik, kita menerapkan untuk pembangunan Indonesia ini, ya kita berkaca negara-negara maju. Termasuk Malaysia kan negara maju berkembang lah ya. Nah, dari situ kita lihat polisi-polisi penerapan perundangannya mereka untuk polisi ekonominya itu bagus sebenarnya. Yang dimana Indonesia ini sebenarnya dulu guru untuk di Malaysia, tetapi kita ketinggalan. Sekarang mereka yang jadi guru kita kan? Ya, mereka Dibalik guru kan? kita. Perkembangan. Balik itu. Baik. Tapi siapa yang kemudian mendukung atau memilihkan? Udahlah, Bang Samuel kamu ke Malaysia, atau Bang Samuel memang punya referensi sendiri? Oh, waktu itu memang orang tua menawarkan mau di Indonesia atau di luar negeri, itu kalau seperti di Amerika atau di Australia ya. Oh, ada opsi itu? Ada opsi itu. Amerika Atau Australia? Kok saya nggak dia ada dulu ya di opsi itu? Jadi waktu di Malaysia itu
saya sebagai pionir juga, karena waktu itu kan nggak banyak yang Iya, kuliah di pasti di sana. era itu pasti jauh sedikit sekali. Iya sedikit. Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun 2009, 97 saya. 97 udah ke Malaysia. Ya, 97 di Malaysia. Saya ini 2024 belum ke Malaysia. Aduh. 97 saya di Malaysia. Jadi kuliah di sana. Terus 98 rame tuh yang datang. Kan kerusuhan. Iya, betul. Nah, pada kuliah situ kan betul keterusan tuh. Kuliahnya sampai tahun 2000 berapa ya? 20 ya. 2021 kelamaan dulu. 2022 2001, 2002. 2005 itu rame tuh, udah populer lah sekolah di Malaysia itu kan. Ambil apa kemarin, Bang Samuel? Saya ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Oh, maaf, nyambung. Setelah lulus kuliah baru Bang Samuel balik lagi ke Bangka Barat. Ya, Bangka Barat. Memang waktu saya balik di Bangka Barat di Mentok itu saya lihat kondisinya ya ekonomi nggak berkembang. Betul. Dan tidak ada anak muda yang mau bantu untuk membangun ekonomi di sana. Dan terus terang aja waktu saya masuk ke situ, jadi di Bangka Barat tahun 2000 lah ya saya masuk ya di Bangka Barat itu. Waktu saya tahun 2000 masuk, saya itu sebagai subdistributor, saya membangun itu sampai 2004, saya mendirikan PT. Di situ baru bermunculan PT-PT yang seperti saya, yang swasta. Karena kalau nggak ada yang mau investasi di Bangka Barat. Itu kota kecil, mentok kan Ya. bahasa kayak kita buntu Iya, kan udah di ujung, udah soalnya kan mentok udah di ujung kan mestinya Iya. kan. Dari situ baru kita ya sebagai saya anggap diri saya sebagai pionir karena waktu itu yang pulang cuma saya, nggak ada yang lain. Apa yang kemudian membuat Bang Samuel, saya harus pulang nih ke Bangka Barat. Setelah mendapatkan ilmu banyak di luar, saya harus membangun kayaknya di Bangka Barat. Karena waktu saya balik ke Bangka Barat ini, saya lihat potensinya ada. Karena waktu itu kan pemekaran. Betul. Pemekaran waktu saya di Bangka Barat ini, 2000 itu baru provinsi berarti itu. iya baru provinsi. Betul. Baru mau memulai Bangka Barat sebagai kabupaten. Betul. Itu pun masih PJ waktu itu. Mm-mm. Nah, waktu itu saya pun waktu Lebaran pertama ke rumah PJ-nya. Saya lihat ini bagus perkembangannya. Karena potensi baru, daerah baru dan perekonomian baru. Perekonomian baru. Karena dengan adanya gubernur baru kan ada budgeting baru dan ada perekonomian baru yang dibuka dengan PNS yang disediakan kan. Nah, ini menariknya nih. Baru sebentar saya ngomong dengan Bang Samuel, sedikit saja dari bahasa-bahasa Bang Samuel itu sudah mencerminkan bahwa Abang ini memang punya visi dan misi, punya keinginan yang kuat untuk membangun daerah. Iya. Kenapa baru sekarang sih, Bang? Enggak kemarin-kemarin. Saya sejak awal pulang ke Bangka Barat ini, ke Bangka ini memang sudah mempunyai visi dan misi untuk membangun Bangka Barat. Bagaimana caranya? Saya kan mendatangkan investor juga, termasuk ketum saya yang sekarang, Pak Osman itu. Karena pada 2009, waktu itu saya mengikuti Partai Hanura. Sebelum Partai Hanura itu ikut ketum juga Pak Osman Sabta itu adalah PPD. Partai Persatuan Daerah 2009. Berarti begini banget dong. Iya. Bang Samuel sama ketua umum. Sudah, jadi di mana partainya beliau itu yang saya ikut. Ikut. Iya. Wah, ini udah. Apa ini bahasanya nih kalau ini nih? Jiwa raga ya sama Pak Osman berarti ini ya. Jiwa raga sama ketum lah. Jadi investor pertama yang masuk di Bangka Barat untuk kapal hisap ini itu dari Pak Ketum. Oke. Pak Oso. Dari Pak Oso ini ya. Yang saya bawa gitu. Dan masih jalan sekarang. Masih jalan sekarang. Masih jalan. Dan itu pun kapal yang kita bawa pertama kali itu adalah kapal investasi nasional pertama. Masih kan tahun berapa itu berarti? Tahun 2009. 2008 kita mulai kontrak. Saya ketemu ketum 2008. 2009 kapal itu selesai. Kita beroperasi. Di 2009? Iya, 2009. Dan itu adalah nasional pertama kita yang 100%. Waktu itu 2008, itu kapal masih punya Thailand. Jadi kita
sebagai pribumi, sebagai lokal yang berpartner dengan Thailand itu, kita cuma menyediakan izin pembagian 70-30. 70 mereka berarti? Iya, pemilik kapal. Kita 30. Benderanya pun masih bendera Thailand. Dokumennya semua kepemilikan masih Thailand. Masih Thailand. Iya. Jadi saya salah satu-satunya kapal yang memiliki punya Indonesia. Yang murni semua Indonesia. Ya, murni semua Indonesia. Administrasi Indonesia, bendera Indonesia, dan semua benar-benar Kepemilikan Indonesia. Cuma waktu itu kita operatornya masih belajar sama orang Thailand waktu itu. Itu satu-satu kapal yang pertama kali kita datangkan. Dan eksis sampai sekarang. Iya. Nah, dan sekarang setelah itu 2 tahun kemudian ya bermunculanlah kapal-kapal nasional. Di Thailand itu pun melepas kepemilikan kapalnya ke nasional. Orang baru berani, Pak. Oke. Orang baru berani sejak kita udah mulai investasi baru berani gitu. Berarti udah 2 nih ya. Iya. Berarti pemirsa udah 2 nih. Kalau Anda mendengarkan ceritanya ada 2. Berarti beliau ini mengeluarkan ide gagasan pionir, pemprakarsa. Beliau udah 2, perekonomian. Tadi mulai dengan usaha Unilevernya, kemudian dengan usaha pertambangannya. Iya. Dan itu menjadi pencetus kan, dua-duanya. Jadi untuk apa lagi pemirsa? Terutama masyarakat Bangka Belitung yang ada di Bangka Barat. Ini loh, ada calon yang sudah jelas-jelas akan membangun Bangka Barat. Benar ya? betul. Nomor 1. Mudah ingatnya. Nomor 1 Partai Hanura. Ya, nomor 10 Hanura. Hanura nomor 10. Menangkan dulu Hanuranya, Pak. Hanuranya. Tapi kemudian apa yang jadi Pak Oso ini sepertinya berperan banyak untuk karir politiknya Bang Samuel kan. Betul. Nah, tadi kan Bang Samuel bilang bisnis dulu nih, Unilever dan sebagainya. Berarti itu belum sama sekali mengenal politik? Belum. Waktu dari Unilever itu dari 2000 tahun 2000 saya di Bangka sampai tahun 2009 itu saya belum kenal politik. Itu murni masih benar-benar bisnis is bisnis. Ya, bisnis aja. Kita bisnis. Ya, tapi disitulah kita kan mengenal bahwa kalau kita bisnis tanpa ada dorongan politik, ya kita berjalannya biasa aja gitu loh. Dan kita tidak bisa membantu lebih banyak kepada masyarakat. Yang kita bantu ya lingkungan kita aja, usaha-usaha kita sendiri. Oke. Tetapi kalau kita mau berbuat lebih banyak untuk masyarakat, ya kita harus terjun di dunia politik dan kita harus berpolitik aktif. Ya salah satunya menjadi caleg agar kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke. Akhirnya jangkauan bantuan tadi itu lebih luas. Sentuhannya kepada masyarakat lebih luas. Contohnya kalau pembangunannya. Kalau pembangunan ini, saya sebagai pengusaha, saya mau bangun jalan untuk umum nggak boleh, Pak. Betul. Walaupun saya ada uang, saya nggak bisa. Tetap harus izin Pemda kan. Karena itu kan properti Pemda. Tetapi kalau kita masuk di sistem, saya sebagai caleg, saya kan ada wewenang di mana saya bisa mengajukan sesuatu. Ada fungsi di situ. Ya, fungsi mengajukan sesuatu yang adalah untuk fasilitas umum, yang dimana itu adalah hak dan juga ada kewajiban saya terhadap konstituen gitu. Karena kalau Bang Samuel nanti berada di kursi dewan, maka ada fungsi legislasi di sana, ada fungsi penganggaran, ada fungsi pengawasan yang notabene bisa dieksekusi. Betul. Ya kan? Mimpinya tuh benar-benar bisa direalisasikan. Benar. Programnya. Kalau cuman benar jadi pengusaha tadi, pengen ini, nggak bisa. Ya kan? Paling tinggi atau paling ini ya, tapi ngeluar terus. Kalau pengusaha kan resikonya gitu kan, ngeluar terus. Apalagi hari-hari besar kan, banyak masuk terus. Ini proposal lagi kan gitu. Ya paling kita bisa membantu ya cuma proposal dan bantuan sosial, yayasan. Yang menyentuhnya ke kelompok-kelompok saja. Ya. Yang dinikmati ya sesaat, Pak. Betul. Ya paling bantu makan, bantu itu kan sesaat, Pak. Kita ke panti-panti, sesaat aja. Mereka rasakan udah selesai gitu loh. Cuma jangka panjangnya itu kan nggak ada. Jadi memang yang harus kita terapkan ini adalah pembangunan fisik dan juga ekonomi, Pak. Tapi sekarang di 2024 dari 2000 ya
Bang Samuel merintis semuanya sampai 2024. Bagaimana Bang Samuel melihat Bangka Barat saat ini? Bangka Barat saat ini sih potensinya ada, Pak. Sebenarnya saya juga ya lagi mendatangkan investor, berusaha mendatangkan investor. Tapi saya nggak bisa cerita banyak lah ya karena belum realisasi. Cuma lagi usaha mendatangkan investor di Bangka Barat. Bagaimana itu adalah menjadi suatu pionir untuk industri pertimahan di Bangka Belitung gitu. Terutama Bangka lah ya. Kalau Belitung kan kebanyakan di sektor pariwisata. Ya untuk menjadi pionir lah untuk di industri hilirisasi pertimahan di Bangka. Mungkin nggak itu? Bisa mungkin, Pak. Kalau yang Bang Samuel maksudkan adalah hilirisasi timah, maka sebenarnya itu kan bukan rencana baru, tapi itu adalah wacana yang sudah lama sekali yang sampai sekarang belum bisa diwujudkan. Ya, betul. Kenapa sesulit itu sih kalau menurut Bang Samuel untuk hilirisasi? Karena udah terlalu nyaman untuk menjual Dalam hasilnya bentuk itu ya? dalam bentuk Balok bulog. itu ya? Ya, balok. Nggak sulit kan? Simple. Padahal ruginya banyak kan? Nggak banyak rugi hilirisasi. Iya, hilirisasi kan jauh lebih bermanfaat sebenarnya. Ya bermanfaat, cuma banyak yang harus dikerjakan. Ya, Orang bilang ya nggak kawan nyusah lah. iya juga sih. Ya, karena mumpung bisa senang, kenapa harus susah gitu loh. Konsep kita kan selalu begitu. Mumpung sekarang masih senang, kenapa harus susah-susah ngerjain yang susah gitu loh. Tapi itu tidak berlaku untuk Bang Samuel kan? Kita lihatnya ke depan. Karena mumpung sekarang ini senang, itu harus dilakukan yang susahnya juga. Mumpung yang senang ini menghasilkan, yang susahnya itu jalankan dari yang menghasilkan, Pak. Begitu ini susah untuk menghasilkan, yang senang ini yang membaloknya, kita baru mulai untuk mengerjakan yang hilirisasi yang susah, Pak. Udah masalahnya udah di keuangan lagi. Ya, kos lagi ya. Kos lagi, biaya lagi, dan itu menjadi sesuatu yang membebankan yang kedua gitu loh. Berlipat gitu kerjaannya. Kalau sekarang ya sambil menjalankan yang sudah ada dan mengembangkan yang baru, itu lebih bagus. Makanya kalau bisa secepatnya, sebelum ini terlambat. Bisa nggak itu kemudian menjadi program unggulannya Bang Samuel ketika nanti duduk di provinsi? Itu sih programnya, saya duduk nggak duduk tetap saya jalankan, Bang. Oh, Iya. itu udah menjadi konsekuensi Bang Samuel ya? Iya, tetap. Untuk membangun Bangka Barat. Ya memang sudah saya targetkan, dan sekarang sebenarnya sudah lagi diprogramkan, lagi saya lobby lah. Biar saya tebak nih. Iya. Kalau lokasinya paling bagus di mana ya? Kalau hilirisasi, kalau di Bangka Barat? Kalau di Bangka Barat yang di kawasan industri, Pak. Di kawasan industri. Iya. Kebayang nggak pemirsa Bangka Pos, terutama masyarakat Bangka Barat? Ada industri hilirisasi di Bangka Barat. Wah, itu hebat itu. Luar biasa itu. Karena saya mendapat informasi juga, ada juga yang sedang berusaha sama juga seperti Bang Samuel, tapi tidak di Bangka Barat, tidak di Bangka Belitung, di luar, karena sulitnya birokrasi. Iya, betul. Kalau Bang Samuel melihatnya, kalau di Bangka Barat support nggak? Atau di Bangka Belitung nih untuk hilirisasi? Kalau di Bangka Barat, saya udah pernah menyampaikan ke kepala daerah sih, mereka support. Ya. Kalau sebenarnya di Belitung sendiri pun kita udah pernah menyambarin PJ ya, grup kita menyambarin PJ Group, mereka menyambut baik sebenarnya. Karena kan programnya dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat, betul. Dan hampir seluruh produk itu kan hilirisasi. Pertambangannya. Ya, saya setuju ini loh. Jadi sekali lagi pemirsa Bangka Pos, jangan lupa di 14 Februari 2024, ingat-ingat ya, nomor 10 Hanurah, calegnya siapa? Nomor 1 nih, DPRD Provinsi Bangka Belitung, Samuel Ten. Mudah, ini yang wajahnya mirip-mirip saya lah sedikit. Biar mudah kan lihat ya kan. Iya, wajahnya mirip-mirip saya lah gitu kan. Kalau saya Samuel Teng. Itu dia. Bang, tapi kalau bicara program nanti, kan kalau caleg tentunya
program-programnya. Kalau Iya. apa yang akan dilakukan untuk Bangka Barat. Nah, kalau Bang Samuel sudah menyiapkan belum program apa saja yang kemudian akan dijual dalam tanda kutip untuk masyarakat biar yakin, wah, saya harus memilih Bang Samuel. Kalau saya program yang saya mau canangkan ini adalah perekonomian, Bang. Ya. Perekonomian tuh kita mau membuat masyarakat itu mandiri. Masyarakat mandiri dengan Ya, perekonomian. Kita akan bikin, saya udah bikin koperasi sekarang ini. Di koperasi itu kita harus berkembangkan ke masyarakat ini agar mempunyai kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Ya, kita akan bantu mereka di pelatihan, mungkin juga di permodalan kalau dibutuhkan ya. Sektor-sektor yang krusial yang kita bisa bantu, terutama di perkebunan. Itu sektor-sektor yang jangka panjang ya, bukan di pertambangannya. Karena di pertambangan itu kita industri lah. Kita itu industri itu programnya itu saya lebih kepada nanti kalau itu menjadi hilirisasi itu akan menyerap tenaga kerja. betul. Ya, tapi kalau untuk UMKM itu ya kita support agar mereka mendapatkan pendampingan dan pelatihan, kalau bisa pemodalan dari koperasi-koperasi yang sudah kita bina gitu, Bang. Oke, berarti masuk di dalamnya ekonomi kreatif, generasi muda, milenial dan semua masuk di Iya, dalam itu. benar. Kalau sekarang kan milenial selesai sekolah juga bingung Betul. mau kerja apa gitu kan. Ya, dengan adanya hilirisasi saya harapkan itu bisa menyerap tenaga kerja satu. Cuma kan kita penyerapannya kalau industri kan terbatas. Jadi sebenarnya potensi di Bangka Barat ini kan banyak untuk ekonominya. Bermacam-macam. Itu dari perkebunan, dari Perkebunan, pertanian, dan ini apa pariwisata, pariwisatanya gitu loh. Ekonomi kreatif tuh kulinernya banyak. enak-enak. Betul. Nah, tinggal bagaimana cara mendatangkan wisatawan itu ke sini kan, dan mempermudah akses. Makanya kalau begitu industri itu ada, saya rasa permudah akses juga gampang gitu. Tapi Bang Samuel termasuk orang yang setuju tidak atau sepakat tidak? Sebenarnya membangun satu daerah itu yang paling penting adalah menjaga stabilitas ekonomi rakyatnya dulu. Betul. Itu yang saya kejar untuk stabilitas ekonominya. Jadi dengan kita menghidupkan UMKM dan kita menghidupkan masyarakat itu bermandiri untuk berusaha, itu kan dia muter, Bang. Ya. Di Jadi hidup kan? di dalam itu. Uh-uh. Dia nggak keluar. Ekonomi kan sekarang di Bangka Barat ini kebanyakan keluar gitu kan. Jadi kita lebih banyak impor lah ya, intinya dia devisanya keluar ke dari Bangka Barat, nggak muter di dalam. Jadi kita mau bikin ini kalau bisa muter di dalam, Bang. Berarti memang saya sepakat sih apa yang disampaikan oleh Bang Samuel bahwa memang kalau ekonomi masyarakat itu udah stabil, Iya. ya kan tinggal bagaimana kita menjaga agar perputaran ekonomi ini ya jangan keluar. Betul. Putarannya di Bangka Barat. Bangka Barat. Berarti harus ada sesuatu yang jauh lebih menarik di Bangka Barat, Bang. Iya. Sudah terpikirkan belum, Bang? Kira-kira untuk menjaga orang biar kemudian wah apa-apa di Bangka Barat. Iya kan dengan Apa ada mungkin besok-besok ada mall di Bangka Barat? iya, tidak menutup kemungkinan begitu industri itu masuk, Bang. Ya, Itu kan nanti begitu industri masuk kan kita lebih ada hidup, ya kan? ada pekerja-pekerjanya, terus ada investor asingnya yang masuk, kawasan itu hidup. Itu pasti ada mall, ada tempat hotel gitu, tempat hiburan baru seperti tempat mainan anak-anak gitu, Pak. Berarti jangan kaget ya nanti Iya. jika di kemudian beberapa tahun yang akan datang Bangka Barat akan ada mall. 10 mall. Bangka Barat Mall saja. Oh, Bangka Barat mall. Ah, udah ada nih berarti nih. Udah ada ancang-ancang berarti Betul. Bangka Barat. Tapi kalau untuk pariwisata, bagaimana Bang Samuel melihatnya? Bangka Barat tuh pantainya bagus-bagus. Sebenarnya ada pulau-pulaunya. Untuk pariwisata sebenarnya saya sih sedang menyusun buku. Buku ini tentang Perang Dunia Kedua, Bang. Yang tidak digarap masuk sejarah sebenarnya. Terus sejarah Bangka Barat ini kan lengkap. Perang Dunia Kedua ada. Terus sejarah kemerdekaan kita Iya ada. betul. Itu yang belum digarap.
Itu lagi saya garap, Mm-mm. lagi nunggu persetujuan itunya ya, ISN-nya ya. Mm-mm. Oh, nomor buku itu? Ya nomor buku. Ah, ah. Ya kita lagi nunggu persetujuan ISN-nya. Kalau itu udah ada kita akan launching. Nah itu bukunya Perang Dunia Kedua. Itu saya dengan penulis dari Bangka Barat juga, Pak Syarifuddin Isa. Bang Samuel nulis? Bukan, Pak Syarifuddin yang nulis. Oh, Saya tapi juga Bang Samuel suka sejarah juga. produsernya saya. Tapi suka sejarah ya. Saya suka sejarah. Karena itu menarik. Kan Perang Dunia Dan Kedua tidak itu ada kan di tempat ada lain kapal loh. karam. Iya. Sebenarnya Bangka Barat itu kental sekali, kuat sekali dengan historinya. Benar. Dan itu kan setiap tahun itu dari Australia, Inggris, apalagi negaranya ada 3 negara kalau nggak salah itu kan datang mereka Jepang atau Belanda? Belanda satu Iya. lagi berziarah ke ini kan ke Tanjung Kelian kan Mm-mm. untuk yang kapal karam itu Oh iya, iya. yang Van de Bock ya Iya. nama kapalnya itu kan salah satu yang hidup itu kan Vivian. Dan keturunan mereka itu ada yang sutradara Hollywood, ada yang duta besar Australia. Ini mestinya Bangka Barat harus apa ya? Bangga loh. Ya kan? Iya. Cuman memang hal-hal ini kadang-kadang masih belum dikemas sedemikian rupa ya. Itu yang dianggap terlalu kecil. Betul. Padahal Dan itu mendunia sebenarnya itu. Iya, kita belajar, saya sih belajarnya dari Laskar Pelangi. Itu kan yang diangkat cuma sejarah sekelompok anak-anak ya, yang menggambarkan bagaimana keadaan Bangka waktu itu, Belitung waktu itu. Dengan berbagai kesederhanaan tapi mereka bisa sukses, bisa berprestasi. Wah, itu luar biasa. Itu kan mengangkat Belitungnya gitu kan. Nah, itu mengangkat Bangka Baratnya ya sejarah ini. Karena sebenarnya Bangka Barat ini kan memang menjadi kota sejarah kan. Betul. Tinggal bagaimana, makanya pemirsa Bangka Pos, khususnya masyarakat Bangka Barat, untuk kemudian bisa mewujudkan itu semua, perlu calon legislatif. Ya kan? Makanya di 14 Februari nanti coblos nomor 1. Caleg Hanura namanya Samuel Ten. Bener Bang ya? Betul Betul ya? Bang. Yang wajahnya mirip saya. Samuel Ten itu Hanura. Tapi menangkan dulu nomor 10 partai Hanuranya. Betul. Sekarang itu dia. Iya. Lalu apalagi Bang? Program-program yang akan kemudian Abang bawa untuk masyarakat Bangka Barat khususnya. Selain tadi pariwisata udah dengan sejarahnya yang kental, termasuk di dalamnya mungkin kuliner, kultur, sosial, budaya ada di situ. Iya. Kemudian industri jasa, perdagangan dengan hilirisasinya, ya kan? Kemudian ada perkebunan, pertanian, nah, ekspansi lahan sawit lebih luas atau apa? Apalagi Bang? UMKM apalagi? Kalau untuk sawit ini kita lebih ke ada program dari koperasi saya itu kita akan bangun pabrik CPO aja Bang. Tunggu, Abang punya koperasi yang berencana akan membangun pabrik CPO? Iya. Koperasi apa ini Bang? Hebat sekali Bang. Ya kita koperasi bersama lah. Oke. Bangkit Bersama Mandiri namanya. Itu kita akan bangun pabrik CPO yang kecil, bukan yang besar ya, skala besar. CPO kecil yang dimana itu akan menampung sawitnya petani plasma, Pak. Oke. Dan itu kita harapkan bisa membantu untuk mendongkrak harga sawit yang dijual. Selama ini kan jualnya ke pabrik yang sudah punya lahan sawit, Pak. Jadi kalian jual ke saya pun atau enggak bagi pabriknya yang punya lahan kan ya harganya dia tekan seminimal mungkin. Tapi menarik loh kalau Bang Samuel ini. Saya perhatiin dari semua program yang Abang sebutkan itu tadi, semuanya memang untuk kemaslahatan masyarakat, rakyat. Seperti apa ya? Saya pikir ya Bang Samuel itu matang dalam berpikir, melangkah. Kalau bisa segala sesuatu itu jangan saya menikmati sendiri, tapi mari kita bantu orang. Itu sejak kapan sih Bang Abang kemudian udah saatnya saya harus turun dan membantu lebih banyak lagi? Itu sejak kapan Bang? Ya sejak saya mendapat kesempatan dari ketum
untuk menjadi ketua DPD, ya disinilah saya sadarin ya saya harus terjun aktif ke dunia politik. Saya harus menjadi caleg dan di sini saya harus menjadi seorang caleg yang berbeda daripada yang lain gitu loh. Saatnya untuk berbagi. Iya, saja kita di mana dengan posisi kita sebagai sebagai legislatif terpilih nantinya, kita membuat sesuatu yang berdampak ke masyarakat, Bang. Maaf nih Bang ya, biasanya kan ada pemikiran orang yang kemudian di luar sana berbicara orang mau jadi caleg itu sebenarnya mau ngambil santainya dong, mau ngambil duitnya saja. Bang Samuel sepertinya tidak begitu deh. Abang setuju dengan pendapat itu? Benar, betul. Mau ngambil duitnya aja? Kalau saya kalau cuma ngambil duitnya saja nggak mau lah Bang jadi caleg. Udah banyak duit kan? Nggak perlu Bang kalau kita cuma hanya untuk mendapatkan gaji, Iya. mendapatkan manfaat dari situ. Saya rasa ini bukan tempat untuk mencari uang Bang. Oke. Karena di sini kan kita terbatas juga regulasi segala macam. Betul. Yang saya lebih fokuskan adalah gimana hal ini saya menjadi dewan itu bisa membangun, bisa membantu masyarakat, bisa dengan regulasi, bisa dengan pembangunan yang saya arah, yang bisa kita ajukan kan melalui eksekutif Bang. Tapi Bang Samuel nggak takut nih Bang? Kan kalau jadi pengusaha bebas Bang, Iya. nggak bakalan ya kita punya rekening banyak, punya aset banyak, kita nggak masalah. Tapi kalau jadi anggota dewan kan pakai duit negara Bang, nggak takut nanti Bang diawasi? Kita memakai uang negara itu kan untuk kepentingan rakyat Bang, bukan Kan untuk banyak yang kepentingan nakal kita. juga Bang. Ya nakal kan ya mereka pilihan sendiri Bang. Kalau bagi saya kan sekarang saya juga tidak menjadi dewan juga Aman saja Bang ya? sudah jalan, sudah bisa hidup istilahnya. Itu maksud saya Bang. Tidak tergantung harus jadi dewan supaya bisa kaya kan. Betul. Itu kenapa kemudian saya menyampaikan pertanyaan ini Bang Samuel, itu untuk menegaskan kepada masyarakat ya, khususnya Bangka Barat, Dapil Bangka Barat, ada satu calon legislatif namanya Samuel Ten. Dia mencalonkan diri bukan karena dia mau mengejar apapun, fasilitas negara, uang dan gaji dan sebagainya, tapi beliau benar-benar dari dalam hati ingin membantu dan membangun Bangka Barat, negeri sejiran setason. Betul. Betul itu Bang? Betul Bang. Baik. No politik berarti? No money politik nanti? No money politik. No money Kita politik. tidak menjanjikan apapun untuk konstituen kita, pemilih kita, jumlah uang yang harus kita berikan agar kita menjadi. Karena saya tidak mau menjadi beban politik ya. Bagi saya sendiri, wah saya udah keluar sekian, jadi saya harus kembalikan sekian. Itu saya nggak mau. Ya. Jadi apa yang kita sudah berikan kepada masyarakat itu kita pure berikan dan kita maunya agar masyarakat ini dibangun. Ya, dibangun dan dengan sedapat mungkin itu menjadi mandiri masyarakatnya. Dan intinya saya bermanfaat lah. Bermanfaat untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakatnya. Bang, ini kan udah masuk masa kampanye Hmm. dan boleh melakukan apa saja yang sifatnya pencitraan diri, mengajak dan sebagainya. Nah, sampai detik ini apa yang sudah dilakukan Bang Samuel untuk menarik hati para konstituen? Saya sekarang bergeraknya door to door. Oke. Ya, ke masyarakat. Karena saya ini kan caleg baru, Bang. Orang nggak banyak kenal gitu. Jangan merendah begitu. Betul. Kita nggak seperti Pak Bambang atau Pak Rudianto atau caleg-caleg yang senior yang lain kan mereka bisa akbar gitu kan. Oh ini Pak siapa yang adakan acara, udah datang itu loh. Kalau saya ngadakan acara siapa sih Pak Samuel Ten? Orang juga Tapi kalau di Bangka Barat gitu. kayaknya sanksi saya kayaknya lebih terkenal. Ya belum lah. Kalau kita kan belum. Habis dari Bangka Pos nih terkenal nih. Mudah-mudahan Bang. Itulah kenapa kita mau podcast ya. Oh gitu ya. Supaya Iya. dikenal Bang. Iya. Cuman kalau udah terkenal jangan lupa Bangka Pos. Oh iya dong. Ah gitu. Media kita tetap Bangka Pos. Tetap ya. Tetap media itu tetap harus kita untuk publikasikan ide-ide kita, gagasan kita.
Terus perkembangan progres kita kan kita harus sampaikan melalui Bangka Pos. Baik. Iya, salah satunya lah ya media yang Ya, ngetren di Bangka Belitung inilah. ya yang Nomor terbaik, the satu. best ini pokoknya. Nomor 1 kan. Sama, kita kan 1 juga Bang. Oh gitu ya. Abang Cocok 1 kan nomor 1 kan? Liga 1, Iya bener. Saya caleg nomor 1. Caleg nomor 1. DPR provinsi cocok. Iya. Bungkus, deal berarti. Betul dia. Berarti pemirsa itulah enak pemirsa sama Bang Samuel nih. Renyah nih orangnya itu. Luar biasa sekali. Jadi apa namanya, no politik, semuanya berjalan apa adanya, door to door, karena Bang Samuel yakin ya kalau memang rezeki, memang niatnya mau bantu orang ya why not. Iya. Ya biar konstituen itu memilih dengan hati nuraninya. Tapi ada yang ini nggak? Ada yang berpikiran konyol ibaratnya, ngapain sih Samuel kok maunya udah bagus-bagus jadi pengusaha mau nyalek lagi. Ada yang begitu nggak ngomong begitu Bang? Ada. Saya pun sempat berpikir begitu. Untuk apa saya nyalek juga ya sebenarnya, kalau saya pun sebenarnya Ya udah ibaratnya udah selesai. Hidup udah aman, udah mapan. mapan gitu loh, sudah mampu gitu. Cuma kembali lagi karena sudah dititipkan sama ketum, dan saya juga berpikir kembali apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat. Ya itulah kenapa saya maju untuk dicaleg ini. Oh, awalnya nggak niat juga sebenarnya. Ya setengah-setengah saya niatnya juga itu loh. Ya karena posisi sebagai ketua DPD gitu kan, dan diamanahkan untuk membina para caleg-caleg yang di bawah kita ini supaya semangat juga. Berarti sekarang pride-nya naik. Iya sekarang Karena saya ketua kembali harus nyalek dan harus terpilih biasanya. Betul. Di situ pride-nya. Kenapa harus dipilih? Ya karena saya mau memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ada nilai yang harus saya berikan kepada masyarakat ini agar mereka mendapatkan manfaatnya, Bang. Baik. Gitu. Perjalanannya ini. Lagi-lagi saya hitung tadi lebih dari 3 kali nyebutin Pak Oslo ya. Kapan-kapan bisa lah sama Pak Oslo nih. Kalau beliau terpilih jadi anggota provinsi, berarti saya akan diajak bertemu sama Pak Oslo. Boleh, kita podcast bersama di kantornya beliau ya. Di kantor DPP. Baik. Boleh. Bang, apalagi yang kemudian akan Abang lakukan untuk Bangka Barat yang Abang bukan janji ya, tapi apa sih namanya, kalau anggota dewan itu calon legislatif itu kan program, lebih ke program-program ya, kita programkan yang akan diprogramkan ketika masyarakat memilih Abang di 14 Februari nanti. Apa aja Bang? Yang program berikutnya itu adalah kesehatan. Oke. Ya saya melihat akses kesehatan untuk di Indonesia ya, terutama di Bangka Barat itu masih kurang. Jadi beberapa masyarakat itu minimal akses untuk BPJS-nya mereka kesulitan. Ya mulai dari bayar iuran, nah, terus mungkin mulai dari setelah bayar iuran pun untuk mendapatkan akses pelayanan pun sulit. Jadi saya pun memprogramkan untuk akses kesehatan. Ya kesehatan itu bisa kita mensubsidi untuk iuran BPJS beberapa keluarga gitu Bang yang tidak mampu. Nah, salah satunya itu. Dan saya pun akan programkan mencari investor untuk membangun rumah sakit yang swasta tetapi BPJS seperti Siloam loh. Oke. Kan sekarang kalau untuk di Bangka Barat ini Bang, kita 3 jam harus ke Pangkal Pinang untuk perawatan lebih lanjut Bang. Iya. Ya itu ya 50-50 Bang keselamatan. Lumayan beresiko kan? Resikonya tinggi. Ya kalau ada satu rumah sakit yang kelas apa ya, kelas B atau C ya yang ya yang paling tidak yang lebih representatif lah ya. Ya kan A kan, B lah, B plus lah mungkin. Yang sekelas dengan Siloam di Bangka Barat itu ya bisa membuat masyarakat tuh lebih nyaman untuk berobat. Karena saya lihat antrian di rumah sakit BPJS pun ramai. Iya. Di Bangka Barat gitu loh. Dan harus nunggu seharian ini Bang. Kasian. Karena opsinya nggak banyak. Udah jalan jauh dari Mentok ke Pangkal Pinang. Iya. Antri lagi. Betul. Udah
makan waktu, makan energi, makan biaya luar biasa. Dan semoga nanti ketika Bang Samuel terpilih, ya banyak. Menarik sih, banyak program-program yang jauh menarik. Tapi Iya. terus bagaimana dengan satu lagi nih? Kan Bangka Barat itu, khususnya Mentok itu kan selain histori juga adalah transportasi aktif. Mm-mm. Nah, itu Bang Samuel melihatnya gimana tuh? Terutama penyeberangan. Apa ada juga program khusus nanti rencananya? Kalau penyeberangan ini kan masalahnya yang sekarang di Bangka Barat itu ASDP-nya itu bukan milik Bangka Barat. Itu milik Palembang, Mm-mm. Sumatera Selatan. Itu memang salah satu masalahnya itu Mm-mm. yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Jadi kita nggak dapat PAD dari situ, Bang. Apa mungkin nanti akan dikejar? Gak tahu, mungkin ya dengan nanti saya menduduki situ mungkin kita bisa mengadakan lobby atau Itu yang saya maksudkan. Artinya memang ada akan arah-arah lobby-lobby untuk kemudian menarik PAD-nya kembali. ya Kan untuk membangun juga, untuk membangun Bangka Barat. ya atau menginvestasikan Iya. kembali joint venture lah seperti apa Sumsel Bubble ya. Iya, Bang Bank Sumsel Sumsel Bubble. Bubble kan. Wes. Ya. Ini kalau orang bisnis memang begitu, otaknya bisnis terus. Kalau mungkin Tapi untuk masyarakat, itu masyarakat mungkin kalau ngambil alih nggak bisa ya kita join. lah gitu Jadi kan. adalah percikan-percikan yang bisa ditarik untuk Iya. Bangka Barat kan. Betul, ada kebanggaannya untuk masyarakat Bangka Baratnya itu. Udah sama kayak pemikiran kita nih Bang. Mm-mm. Bisnis is business. Betul, Tapi bisnis yang memberikan manfaat untuk masyarakat. betul. Baik, sekali lagi pemirsa Bangka Po, jangan lupa di 14 Februari 2024 ada caleg DPR Provinsi Dapil Bangka Barat nomor 1 namanya Samuel Ten. Jangan lupa ya. Samuel Ten nomor 1. Partainya nomor 10, Partai Hanura. Bang, apalagi silakan sebelum kita closing di penghujung acara kita. Yang terakhir itu programnya itu adalah pendidikan. Ya. Ya, pendidikan di Bangka Barat ini kan sekolahnya udah bagus, udah SMA negerinya ya. Cuma universitasnya belum ada. Cuma udah mulai buka ya kemarin tuh Universitas Alam ya. Kalau nggak salah ada wacana sebenarnya fakultasnya kayak kelautan atau apa gitu. Tapi Alam di ya sekarang ini. fakultasnya di Bangka Barat. Ya. Bukan universitasnya, tapi universitasnya tetap universitas yang ada di sini. Cuman fakultasnya. Iya. Sudah ada Bang. Yang di ini Bangka Barat itu Universitas Alam kalau nggak salah. Cuma grade-nya masih belum ini. Masih belum ya? Masih Belum. awal-awal kali ya? Masih awal. Oh. Belum ada penetapan gitu lah. Cuma masih perintisan. Nah itu juga kalau bisa benar-benar dijadikan universitas gitu. Oh, Bang Samuel pengen ada universitas di Bangka Barat? Saya mau. Tidak kemudian pendidikan itu yang dari awal dulu SD, SMP, SMA, SM Itu sudah. ditingkatkan kembali. Kalau ini untuk SMA 1 negeri 1 yang di Bangka Barat ini udah favorit. Udah kelasnya udah bagus. Udah favorit lah istilahnya, pendidikannya udah the best gitu loh. Baik, artinya tapi tetap akan memperhatikan pendidikan. Iya. Itu yang lebih baik. Baik. Bang, terakhir di penghujung caleg bicara kita hari ini, Betul. saya memberikan kesempatan kepada Abang untuk mempromosikan diri, kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikan sebelum nanti masyarakat Bangka Barat, Bangka Belitung, dan seluruh Indonesia melakukan haknya di 14 Februari 2024. Silakan Bang. Ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Saya sampaikan kepada pemirsa untuk Bangka Pos. Saya Samuel Ten. Saya caleg provinsi untuk Bangka Barat nomor 1 dari Partai Hanura nomor 10. Izinkan saya untuk bisa mewakili Bapak Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan untuk saya menjadi Dewan di provinsi mewakili Bangka Barat. Dengan ini saya berkomitmen kalau diizinkan agar dapat menjalankan program-program yang saya jalankan di ekonomi, di kesehatan, dan juga di pendidikan. Agar Bangka Barat ini lebih maju, lebih cemerlang, dan bermandiri. Untuk perekonomian mandiri,
untuk kesehatan terjangkau dan pendidikan setinggi-tingginya untuk warga Bangka Barat. Inilah saya Samuel Ten, caleg nomor 1 dari Partai Hanura. Terima kasih. Wah, terima kasih. Ya Bang. Mantap, luar biasa. Baik pemirsa Bangka Pos, itu dia obrolan kita santai di Caleg Bicara dengan Pak Samuel. Pak Samuel, sekali lagi 14 Februari 2024 datang ke TPS, tentukan pilihan, ya, baca doa dulu, buka, ya. Ini kertasnya warna kuning ya. Biru. Warna biru untuk provinsi, warna biru, lihat, ya. Kemudian ada nomor 1, partainya nomor 10, Hanura. Ada nama Samuel Ten. Coblos. Ya, benar gitu ya Bang ya? Betul Bang. Baik, tapi apapun itu kembali pilihannya kepada Anda semua. Saya hanya cuma menyampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di Caleg Bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.